Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melani Putri dengan NIM 230514502220. Di sini saya akan menjelaskan sistem prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan metode machine learning dengan tujuan memprediksi apakah mahasiswa akan lulus tepat waktu atau terlambat berdasarkan nilai akademik dan data pribadi mahasiswa. Pertama, saya mengimpor beberapa library. NumPy dan Pandas ini digunakan untuk mengelola data dan perhitungan numeriknya. Sedangkan Matplotlib dan Seaborn itu untuk visualisasi datanya. Ini menampilkan data Excel-nya. Terus untuk Retap ini dilakukan pemeriksaan struktur data untuk mengetahui jumlah data, tipe data, serta memastikan apakah terdapat data yang kosong. Selanjutnya untuk pada codingan ini dilakukan untuk pemeriksaan struktur data untuk mengetahui jumlah data, untuk mengetahui missing value atau data kosong. Ini penting ya, karena data yang tidak lengkap itu dapat mempengaruhi hasil prediksi model. Selanjutnya ada trend describe. Ini digunakan untuk melihat karakteristik data seperti nilai rata-rata, nilai minimum, standar deviasi, dan sebagainya itu ya. Selanjutnya ada Blogspot. Nah, kalau Blogspot ini digunakan untuk mendeteksi outlier atau data yang memiliki nilai ekstrim. Ini hasil Blogspot nih. Selanjutnya ini ada histogram. Histogram ini untuk melihat distribusi data pada setiap variabel. Kalau yang ini pair plot. Kalau pair plot ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabelnya. Selanjutnya ada heatmap. Heatmap digunakan untuk melihat tingkat korelasi antar feature sehingga dapat diketahui variabel yang mana yang paling berpengaruh. Karena algoritma machine learning hanya dapat mengelola data numerik, jadi data kategorikal seperti jenis kelamin, status mahasiswa, dan status nikah ini kita ubah menjadi bentuk angka ya melalui proses encoding. Ini data trainnya dipisahkan. Data train dan tes ini dipisahkan menjadi fitur dan target. Kalau fitur itu berisi variabel yang digunakan untuk memprediksi seperti umur dan IPS 1 sampai 8. Sedangkan targetnya itu adalah status kelulusan mahasiswa ini. Kalau terdapat data yang kosong, jadi kita ganti menggunakan nilai median supaya data tetap bisa digunakan dalam proses pelatihan model. Selanjutnya saya membandingkan 6 algoritma klasifikasi untuk mencari model dengan performa yang terbaik. Ini hasil performanya. Setelah model selesai dilatih, model digunakan untuk memprediksi status kelulusan pada data testing. Ini akurasi skornya. Akurasi skor ini menunjukkan presentasi prediksi yang benar dari seluruh data. Ada precision skornya, ada recall score, dan F1 skornya ini ya. Pada seluruh algoritma yang dibandingkan ini
Berdasarkan hasil pengujian, random forest menghasilkan performa terbaik dibanding algoritma lainnya, sehingga digunakan uh, sebagai modal utama dalam penelitian. Ini confusion matrixnya untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan salah secara lebih detail, untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan model serta mengevaluasi performa klasifikasi secara lebih rinci. Lalu yang ini, nah ini feature importances ini digunakan untuk mengetahui fitur mana yang paling mempengaruhi prediksi kelulusan mahasiswa. Uh, Seperti ini, jika semester 4 memiliki nilai importance tertinggi, berarti IPS semester 4 merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap status kelulusan. Nah, kalau untuk yang ini, grafik ini menunjukkan perbandingan antara status kelulusan aktual dan hasil prediksi model. Terlihat bahwa jumlah mahasiswa yang diprediksi lulus tepat waktu maupun terlambat hampir sama dengan data yang sebenarnya. Kesamaan pola ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari karakteristik data ya dengan baik sehingga menghasilkan prediksi yang akurat. Nah, mengapa mahasiswa terlambat lebih sedikit? Karena dataset yang digunakan memang didominasi oleh mahasiswa yang lulus tepat waktu. Dari sekitar 145 data, sekitar 2 mahasiswa yang termasuk kategori terlambat, sehingga distribusi datanya tidak seimbang. Jadi model yang berhasil menghasilkan distribusi prediksi yang sangat mirip dengan data aktual, sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang terbaik pada dataset yang digunakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.